Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Tampurung. Pada kesempatan malam kali ini saya mengundang salah satu pimpinan organisasi khususnya di IAIN Ternate, yakni Ketua Sektor Gamhas IAIN Ternate, pribadi saudaraku, kawanku Irsandi. Nah, beliau ini sudah lama tidak ketemu sama saya, tidak ketemu sama beliau itu hampir 2 bulan lebih. Entah kemana beliau juga menghilang. Tapi pada kesempatan malam kali ini saya coba berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana satu mengedukasi kalian tentang sebuah konsep pendidikan yang kemudian digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Karena beliau ini juga salah satu saya bisa kategorikan penikmat bacaan-bacaan tentang pendidikan yang beliau baca mulai dari konsep Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia. Nah, apa kabar, Bung? Sehat? Sehat. Oke. Bagaimana hasil akhir hasil studinya? Ya, Proposal sudah dimasukkan judulnya. masih. Nah, ya, kita berdua ini sama ya. Yang mudah-mudahan berdua saja pelan-pelan kita akan mengupayakan studi akhir, apalagi menggagas tentang proposal, karena itu menjadi satu hasil riset ya yang nantinya menentukan kita untuk lulus dan tidaknya. Oke, Bung Irsandi, saya mau Anda menjelaskan bagaimana sih konsep pendidikan yang sangat ideal menurut pandangan Ki Hajar Dewantara yang Anda ketahui melalui bacaan-bacaan. Karena selama ini setahu saya Anda itu merupakan satu pemikir yang konsisten dalam membaca karya-karyanya Ki Hajar Dewantara. Oh, iya. Kawan saja kawan. Oke, kawan. Biar kita lebih. Oh, siap. Kawan saja. Siap. Nah, gitu. Kalau bicara soal pendidikan yang ideal, sebenarnya ya kita berpatokan pada Undang-Undang Dasar sama Pancasila itu aja cukup, begitu. Karena jelas pada pendahulu maupun para penggagas undang-undang maupun Pancasila itu memprioritaskan bagaimana kita bicara soal sumber daya manusia, begitu. Sehingga harus berlandaskan itu dulu, begitu. Tapi sekarang realitanya kan bagaimana kita mau bicara soal ideal, begitu. Sedangkan kapitalisasi pendidikan atau penerapan UKT, nah itu, atau kita bicara soal merujuk pada swastanisasi, itu lebih bermasalah, nah itu. Karena kadang swastanisasi ini itu menjadi masalah dalam sektor pendidikan untuk bicara soal biaya, begitu. Karena bisa saja mencari pada aspek-aspek itu. Ya, bisnis ya. Ya. Kategorinya bisnis dalam dunia pendidikan. Oke, kawan Irsandi, saya selama ini itu masih mungkin karena saya kurang membaca buku-buku tentang pendidikan, makanya pastinya saya butuh berdiskusi lebih jauh dengan Anda, mungkin dengan siapa saja, untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang konsep pendidikan yang kemudian diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut kawan Irsandi itu seperti apa soal konsep pendidikan yang kemudian diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendiri pendidikan Indonesia? Kalau konsep pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya bisa kita recheck bahwa perjalanan bagaimana Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, atau dia bicara soal konsep merdeka belajar, ya endingnya saja itu dia bicara soal bagaimana kualitas seseorang atau aktualisasi diri dia untuk bagaimana dia mencapai apa yang dia inginkan. Nah, gitu. Jadi misalnya dalam sektor pendidikan itu kita tidak harus didesain, tapi yang dimau Ki Hajar Dewantara bahwa terserah dia mau jadi PNS atau dia mau jadi sipil atau teknik, dia mau jadi arsitek atau lain-lain, itu tergantung pada aktualisasi diri atau kualitas dirinya dia. Karena yang dimaksud Ki Hajar Dewantara bahwa ya kita tidak bisa memaksakan ikan untuk naik pohon, gitu, seperti simpanse. Berarti biarkan dia bagaimana mengaktualisasi dirinya dengan kualitasnya yang masing-masing.
Berarti itu kita bicara pada potensi manusia ya. Iya. Kalau kita mengaitkan dengan konsep merdeka belajar. Iya. Nah, hari ini kan di Maluku Utara, khususnya di Ternate itu ada beberapa kampus yang coba untuk mempraktekkan yang namanya sistem pendidikan berbasis pada merdeka belajar ya. Iya, Gitu. kampus merdeka. Ya, atau istilahnya kampus merdeka ya, Iya, kampus iya. merdeka. Nah, bagaimana? Apakah ada relevansi atau tidak? Ada hubungan atau tidak dengan apa yang kemudian digagas oleh Ki Hajar Dewantara, lalu aktualisasi tidak pada era modern ini, khususnya di Maluku Utara, terkait dengan konsep kampus merdeka belajar itu, kampus merdeka itu? Sebenarnya tidak, saya bisa katakan bahwa tidak begitu, karena itu hanya sebuah desain kafir saja yang bicara soal kampus merdeka dan merdeka belajar. Tapi nyatanya aktualisasi dari kampus merdeka dan merdeka belajar yang sengaja ingin diterapkan di seluruh kampus Indonesia maupun khususnya di Ternate atau Maluku Utara, itu dia tidak bicara pada aktualisasi diri pribadi atau seseorang, tapi dia bicara soal hubungan kerjasama antara perusahaan atau lembaga-lembaga terkait dengan sektor pendidikan. Begitu. Berarti sebuah sistem yang bagaimana ingin didesain, yang itu kita terkekang oleh sistem pendidikan itu sendiri, dan kita ingin dijadikan sebagai budak yang sejati itu. Karena dalam kampus merdeka itu sekitar 2 SKS atau 4 SKS kita dituntut untuk di luar kampus, yaitu di perusahaan-perusahaan tersebut atau lembaga terkait. Berarti tidak kembali pada masyarakat. Sebenarnya ya tidak. Pada pengembangan proyek bisnis antara perusahaan dan dunia pendidikan. Itu yang membuat bahwa program Merdeka Belajar itu hanya sebatas cover semata. Iya. Gitu. Dia tidak mengaktualisasikan apa yang kemudian dicita-citakan dan diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Gitu. Kalau dalam sudut pandang Anda ya. Iya. Oke. Saya pikir itu satu tanggapan dan diskusi yang cukup menarik sebenarnya dalam dunia pendidikan. Nah, akhir-akhir ini saya melihat dan saya baca beberapa literatur terakhir itu bahwa Maluku Utara itu dalam urutan dunia pendidikan, saya pikir kita tertinggal jauh dengan provinsi-provinsi yang lain, khususnya di Indonesia ya. Gitu. Apa sih yang membuat kita ketertinggalan dengan provinsi-provinsi yang lain? Itu dia yang menjadi masalah. Kalau yang dijelaskan oleh Rom Tupati Masa, bahwasanya sarana prasarana itu menjadi sebuah masalah sangat urgent dalam sistem pendidikan. Dalam dunia pendidikan di Maluku Utara itu kita bicara soal sarana prasarana itu sangat tertinggal itu. Karena yang menunjang sumber daya manusia itu salah satunya demikian. Misalnya kita sebut saja kampus-kampus yang berada di Maluku Utara yang dalam melakukan penelitian itu sampelnya harus dikirim ke luar Maluku Utara begitu untuk uji sampel itu karena kampus belum menyediakan hal demikian, sehingga keterbatasan pendukung sumber daya manusia itu menjadi masalah. Gitu. Belum lagi sebenarnya kan ya kita bicara soal sektor pendidikan ya dia harus independen begitu. Dia tidak terlalu harus membuka kerang pada globalisasi. Itu yang menjadi masalah lagi gitu. Karena dilihat beberapa kampus yang berada di Maluku Utara, khususnya Ternate, itu sudah mulai membangun kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Itu menjadi pertanyaan besar. Apakah kita didesain untuk menjadi budak yang sejati, atau kita kembali pada undang-undang dasar, ataukah impian dari Ki Hajar Dewantara? Ataukah kita bicara soal kepentingan antara dua belah pihak? Itu yang menjadi problem. Salah satunya kita bicara soal sarana prasarana. Jadi sarana prasarana itu yang kemudian menentukan kemajuan dan tidaknya di dalam dunia pendidikan kita. Iya. Oke, selain itu apakah ada yang lain menurut Anda selain sarana prasarana tadi?
Kalau sebenarnya yang lain itu bicara soal ruang demokrasi, bicara soal, karena sebenarnya kita bicara soal pendidikan ini itu ada 3 faktor yang sangat menentukan. Nah gitu, memperbanyak konsep, mempertajam argumentasi, lalu mengkritisi. Nah, itu dalam sektor pendidikan, karena idealnya pendidikan itu menegakkan keadilan. Justru itu yang belum ditemukan sampai hari ini ya. Iya. Soal mempertajam konsep, mengkritisi, serta yang satunya lagi argumentasi ya. Iya. Nah, itu belum didapat sampai saat ini, begitu. Tapi keyakinan Anda ketika itu didapat pasti ada sebuah perubahan dalam dunia pendidikan kita. Nah, mungkin itu sebagai satu edukasi yang sangat luar biasa saya pikir dalam dunia pendidikan kita ya. Nah teman-teman, saya pikir walaupun di dalam berdiskusi saya dengan ketua Damhas sektor yang ternate ini, walaupun durasi waktunya cukup pendek, tapi alhamdulillah mungkin ini menjadi satu edukasi bagi kalian. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, karena memang kesalahan itu datangnya hanya dari kami dan kebenaran itu hanya dari Tuhan semata. Nah teman-teman, cukup mungkin pada kesempatan kali ini kita berdiskusi, kawan. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda di sini. Kita akan ketemu pada video-video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam. Baik. Selamat malam.